Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashidari yang kali ini bakal sekali lagi bikin sebuah konten yang panjang soalnya gue mau bikin lagi tier list poster. Kalau kemarin kan udah bikin tier list poster untuk semua film MCU ya. Yang belum nonton bisa lu cek di situ. Jadi biar fair dan biar gue nggak dicap wah MCU fanboy itu. Biar adil, gue sekarang juga mau bikin tier list untuk film-filmnya DC. Apalagi Shazam Fury of the Gods itu juga baru rilis beberapa hari yang lalu, jadi timingnya pas. Seperti biasa di tier list ini yang gue pakai adalah poster theatrical resmi, poster utama lah istilahnya. So teaser atau karakter poster atau poster spesial apapun tuh nggak akan gue masukin. Simply biar praktis aja sih. Maksudnya kalau semua dimasukin tuh kontennya bisa 2 jam nih anjir. Kalau lo mau tahu yang mana yang jadi poster theatrical resmi, bisa lo cek di page IMDb sebuah film. Yang dipasang itu adalah poster theatrical resmi. Dan karena filmnya DC Universe tuh masih dikit ya, nggak kayak MCU kemarin yang udah 30-an, jadi gue juga akan masukin judul-judul dari DC Elseworlds, kayak misalkan The Batman sama Joker, itu gue akan masukin. So total ada 15 film termasuk Fury of the Gods. Tapi The Flash gak gue masukin sih, soalnya baru rilis teaser. BTW ini teaser yang lumayan keren, walaupun gue agak ngerasa penempatan logo Batman atau Batwings itu ya tahu, tapi intinya logo Batman itu agak awkward, tapi cukup lah buat ngebangun excitement soal crossovernya. Dan seperti biasa tiernya gue bagi jadi 4. Dari yang paling atas itu ada level dewa alias buat yang paling keren, di bawahnya ada superhero buat yang oke, bagus tapi bukan yang terbaik. Terus ada rakyat biasa, itu ya untuk poster yang oke lah bisa dibilang tapi gak spesial. Dan paling bawah ada curut. Gue sebenarnya nggak terlalu ingat sih mana aja yang termasuk poster teatrikal resminya DC, tapi seingat gue di kepala gue tuh kalau gue ngebayangin poster DC itu beda sama poster Marvel gitu loh. Kalau ngomongin kualitas filmnya secara keseluruhan gue emang prefer MCU, tapi kalau poster seingat gue tuh posternya DC kebanyakan nggak pakai apa sih formula tempel muka kayak MCU gitu. Seingat gue ya. Ini nanti kita cek coba, tapi seingat gue tuh nggak yang wah semua asal ditempel tuh nggak, tapi lebih artistik seingat gue. Oke, langsung aja gue mulai listnya yang akan diurutin berdasarkan tanggal rilis film. Berarti yang pertama adalah Man of Steel. Nah, ini sebenarnya adalah poster yang gue paham banget konsepnya. Konsepnya pengen ngeliatin kekuatan utamanya Superman, yaitu terbang di atas metropolis. Dan dengan efek blur-blur buat ngeliatin, wah ini Superman yang ini kecepatan terbangnya luar biasa. Cuma buat gue tuh poster ini kekurangan satu hal penting yang sebelumnya selalu jadi jualan utama poster-poster Superman, yaitu lambang Superman-nya sendiri. Ya ada 2 di sini sebenarnya. Yang pertama di judulnya ini di tulisan Man of Steel ada, terus yang kedua di sini. Cuman yang ini kan terlalu kecil dan yang di dadanya Superman ya cuman kelihatan setengah, gak kelihatan full. Sedangkan lambang Superman tuh ikonik banget. Terlalu ikonik untuk cuman ditampilin separuh gini aja. Nah, poster ini malah gue lebih suka nih. Meskipun lebih simple ya, dia cuman berdiri, nggak terbang, nggak mamarin kekuatan, emang kelihatan lebih ya membosankan kasarannya dan masih ada lens flare. Tapi at least logonya Superman tuh kelihatan jelas. So, akan gue masukin ke rakyat biasa. Berikutnya ada Batman v Superman Dawn of Justice. Ini gue inget banget kecewa nonton film ini padahal hype-nya udah gede banget. Tapi ya kita bukan lagi ngomongin film di sini, kita ngomongin posternya. Dan kalau untuk poster yang ini wow, nggak perlu macam-macam udah. Mereka berdua ini adalah superhero paling terkenal, paling ya tersohor gitulah sepanjang masa. Ya lu nggak butuh mereka ngapa-ngapain di poster ya. Mereka bermusuhan udah suruh mereka berdiri ngadep-ngadepan kayak pola film versus pada umumnya. Sebenarnya klise, cuman tidak cukup ngeliatin pesannya. Mereka lagi bermusuhan dan logonya wow. Ini keren sih, sejak awal diumumin proyeknya gue suka banget sama logonya. Ya yang emang udah sering dipakai di komik ya. Walaupun sekali lagi karena ini filmnya Snyder jadi ada lens flare yang sebenarnya nggak perlu. Tapi di luar itu coloringnya, pencahayaannya, nuansa dramatisnya keren. Filmnya kehancut tapi posternya level dewa. Film ketiga adalah film yang ya gue pikir dulu akan menjadi akhir nail in the coffin buat DC Universe, yaitu Suicide Squad. Sama kayak Batman v Superman, hype-nya tinggi banget. Soal Margot Robbie lah, soal Jared Leto yang jadi Joker lah. Trailernya yang keren banget dengan pemakaian lagu-lagu rocknya. Begitu dirilis, anjir. Gue kecewa sama Batman v Superman, tapi Suicide Squad, wah, a mess. Buat gue sampai sekarang ini adalah film DC Universe yang paling jelek. Poster teatrikalnya adalah yang ini, menggambarkan banget soal filmnya sih. Kelihatan colorful, warna-warni,
kayak permen dijadiin satu. Enak buat dilihat, cakep, colorful, tapi di sisi lain juga terlalu berlebihan. Ya kayak lu makan permen 1-2 butir manis, 3 butir sakit gigi udah ini sama. Ini kayak kebanyakan sakarin posternya. Tapi tetap ini poster yang colorful, yang fun. Apalagi desain-desain karakternya juga lumayan menarik ya. Jadi cocok sama tipe-tipe poster kayak gini. Tapi nggak akan gue masukin ke level dewa sih, karena itu tadi trying too hard untuk jadi fun. So superhero aja lah, cukup. Film keempat ini adalah film yang waktu itu jadi turning point-nya DC ya. Di saat tadi kayak gue bilang habis Suicide Squad tuh udah kayak tidak ada harapan lagi, tiba-tiba muncul film ini yang menurut banyak orang adalah film DC Universe pertama yang beneran bagus, yaitu Wonder Woman. Kalau buat gue sih filmnya oke, fun, Gal Gadot tuh perfect sebagai Wonder Woman walaupun ya masih klise sebenarnya. Tapi gue setuju sama anggapan kalau ini adalah film yang hampir menjadi turning point-nya DC Universe pada saat itu. Dan posternya ini keren. Ini poster yang sesuai kebutuhan. Poster yang tahu apa kelebihan dia. Ya udah, dia punya Gal Gadot sebagai karakter Wonder Woman yang ikonik, dengan kostumnya yang ikonik, dengan semua apa sih karakteristik dia. Ada tiaranya yang berkilau, braceletnya, lu bisa ngeliat juga lasuknya di sini. Semua sisi karakteristik dari Wonder Woman yang khas, yang ikonik ada di poster ini. Dan itu udah cukup, nggak perlu nampilin hal yang lain. Emang ini filmnya ngejual Wonder Woman, ngejual Gal Gadot, ya udah lu tampilin itu, lu maksimalkan itu, dan jadinya cakep banget. Otomatis masuk ke level dewa. Nah, berikutnya ini adalah film yang menggagalkan usaha turning point-nya Wonder Woman ya. Tadi kan gue bilang Wonder Woman itu nyaris jadi turning point karena setelah Wonder Woman, oke, ini ternyata DC bisa bagus. Muncul film ini, yaitu Justice League. Gue gak sebenci itu sama Justice League, gak kayak semua orang, apalagi setelah kasus Whedon itu kan makin benci sama Justice League ya. Gue masih ngerasa film ini fun, ya at least better lah dibanding Suicide Squad. Dan kalau ngomongin posternya, ini sebenarnya sekilas adalah poster yang kelihatan keren loh, kelihatan dramatis. Maksudnya kita ngelihat kelima superhero-nya dengan pencahayaan yang gelap, Batman sampai kelihatan matanya tuh, kayak ini epic banget. Cuma buat gue tuh ada satu yang agak fatal di sini. Ya bukan satu sih sebenarnya, tapi beberapa poin yang nyambung. Pertama, lu lihat tulisannya. Ini buat gue tuh agak maksa sih. Agak terlalu maksa untuk pakai lambang tiap jagoannya buat ngebentuk kalimat "You cannot save the world alone". Maksa karena ya penempatannya all over the place gitu. Ada yang di tengah kayak Flash, ada yang di depan kayak Cyborg, ada yang di belakang gitu. Jadi kayak nggak rapi, kayak berantakan banget, maksa. Dan di kalimat ini kita bisa ngelihat ada lambang Superman loh. Kenapa lu gak masukin Superman di posternya? Maksudnya semua orang udah tahu Superman akan balik lagi, bakal hidup lagi di sini. Bahkan lu udah ngasih lihat itu dengan masukin lambang Superman di kata save ini. Jadi kenapa lu harus gak masukin mukanya di poster? Kayak usaha yang setengah-setengah gitu loh. Kalau emang lu sekalian mau ngilangin Superman, ya udah gak usah dipakai sama sekali nih lambangnya. Walaupun kalau buat gue ya udah masukin aja. Semua orang udah tahu dan Superman itu adalah anggota Justice League yang paling ikonik ya di luar Batman, ya udah masukin. Dan kayaknya DC juga sadar sama kesalahan itu. Makanya gue inget banget setelah waktu itu minggu keberapa gitu atau hari keberapa filmnya kelihatan gak laris, mereka langsung munculin poster berikutnya, yaitu yang ini dengan ada Superman di posternya. Dan gue lebih suka yang ini karena ya come on, ini ada Superman. Sebuah film Justice League tapi posternya gak nampilin Superman, itu kayak lo makan bakso tapi gak pakai bakso. Kuah sama mie aja ngapain. So untuk yang theatrical ya gue akan masukin ke rakyat biasa lah, karena gak jelek sebenarnya. Kalau misalkan ada Superman dari awal, ini akan jadi poster yang keren. Cuman nih tadi, ngapain lu bikin Justice League poster tanpa ada Superman? Berikutnya adalah Aquaman. Kalau buat gue personal, inilah turning point yang sesungguhnya buat DC. Kalau Wonder Woman tadi ya gue suka ya, apalagi ada Gal Gadot lah, come on. Tapi Aquaman ini adalah untuk pertama kalinya gue ngerasa film DC Universe tuh, wah anjing keren banget. Sayangnya theatrical posternya kenapa begini, ya ampun. Ini gue bukan karena ada masalah sama Amber Heard, gue gak suka karena kasusnya dan lain-lain ya. Enggak, bukan itu. Tapi posenya sangat awkward. Ini tridentnya Aquaman juga mending sekalian diliatin dia megang ini nggak sih, kayak jadinya nggak berdiri dengan canggung. Ini berdiri di mana coba? Apakah dia masukin ke sabuknya, dia masukin ke kancutnya, kayak keluar dari kancut lo, perhati ini, dia kayak keluar dari sini sih.
Terus posenya juga awkward banget, berdiri kayak orang lagi baris berdua. Masalahnya adalah Aquaman kayak tadi gue bilang punya beberapa teaser yang keren. Kayak ini contohnya. Ya beberapa orang nggak suka sama hiu-hiunya yang kayak terlalu corny ya, terlalu cheesy. Cuman ini ngeliatin Aquaman, Raja Samudra, nongkrong di bawah laut, bawa trident dia. Terus di belakang tuh adalah ikan-ikan yang ya semua jadi pengikut dia. Udah, ini Aquaman. Aquaman yang keren, over the top, lebay, tapi ya emang kayak gitu Aquaman. Untuk sebuah film sekeren Aquaman, poster utamanya tuh sangat-sangat memalukan. Jadi mohon maaf, penghuni tier curut yang pertama. Berikutnya adalah Shazam. Ini film yang fun banget, di luar dugaan gue dan kayaknya di luar dugaan banyak orang ya. DC akhirnya bisa ngeluarin film yang sangat-sangat ringan dan sangat-sangat fun di saat waktu itu image-nya tuh gelap, gritty, terlalu serius, tapi Shazam ini luar biasa fun dan posternya juga ngeliatin itu. Ini simple banget emang, nggak ada sisi estetika yang aneh-aneh lah, nggak ada penampilan yang dramatis, bahkan di belakangnya tuh pakai background biasa aja, warna polos ya ada lah ini sedikit ornamen-ornamen yang nunjukin apa Shazam tuh habis dari terbang terus mendarat, cuman overall kan backgroundnya tuh polos. Tapi emang nggak perlu aneh-aneh, lu cukup ngasih lihat bahwa oke, ini superhero yang ini beda dibanding superhero DC yang lain. Terlalu santai sambil main HP, sambil makan permen karet, that's it. Itu buat gue udah elemen pembeda yang sangat menjual. Ini adalah contoh poster yang tahu mana yang harus dijual, terus stick with that, tanpa harus nambahin hal-hal yang gak perlu. Cuma mungkin karena kalau dari estetika gak yang terlalu spesial, jadi gak akan gue masukin level dewa sih di superhero. Berikutnya adalah film dari DC Elseworlds yang pertama, yaitu Joker. Gue gak perlu banyak komentar sama poster ini. Lo liatlah tangganya. Ini tangga dah ikonik banget, udah jadi tempat wisata, orang-orang penonton filmnya tuh udah berkunjung ke sini. Posenya Joaquin Phoenix juga keren banget sebagai Joker, nggak perlu ngeliatin mukanya secara keseluruhan. Tapi dari gesturnya, terus dari mukanya yang kelihatan separuh, lu udah tahu bahwa oke, itu Joker, itu orang sinting. Dan ini adalah poster ya, bukan trailer. Poster itu benda diam, tidak bergerak, tapi lu ngeliat poster ini kayak seolah-olah lu bisa merasakan bahwa oke, karakter yang ada di poster ini yaitu Joker itu karakter yang hidup, nggak cuman lagi pose. Kayak kita tuh lagi ngeliat sebuah peristiwa yang direkam secara candid. So gue masukin ke level dewa jelas. Next adalah Birds of Prey. Ini kalau dari filmnya ya, buat gue adalah film yang berhasil melakukan apa yang gagal dilakuin sama Suicide Squad yang pertama ya, Suicide Squad yang pertama. Filmnya fun, colorful, dan berhasil manfaatin karismanya Margot Robbie sebagai Harley Quinn. Posternya pun sama, colorful, unik, nyeleneh, banyak ornamen-ornamen nyentrik, tapi nggak kerasa kayak wah yuk kita tambahin semua hal kayak yang Suicide Squad tadi. Nggak kerasa kayak trying too hard to be fun, tapi emang fun. Terus makin estetik tuh karena poster ini seolah-olah digambar pakai cat air. Lu lihat deh, lu perhatikan detail di belakangnya. Jadi nggak terkesan flat posternya. Sekali lagi, penghuni tier level dewa. Berikutnya adalah Wonder Woman 1984 yang sayangnya nih dirilis pas pandemi ya. Jadi pendapatannya nggak terlalu gede. Dan buat gue ini adalah film DC paling underrated. Kenapa? Karena kayak semua orang mempermasalahkan hal tidak penting soal film ini. Cinefil snob tuh kayak mempermasalahin semua plot hole-nya. Kayak wah harusnya gak gitu. Ini film superhero man. Lu bukan nonton film Cannes. Ini film superhero. Terus para SJW mempermasalahkan hal yang gak penting juga. Ya Allah nih gue. Tapi ya gue maklumin lah. Pandemi banyak orang gila kan. Banyak yang stres, banyak yang ya hidupnya susah. Jadi ya gue maklumin. Pada saat terlalu banyak yang protes sama hal gak penting soal film ini, kalau poster ini tuh gue paham maksudnya. Dan gue suka sebenarnya pemilihan warnanya yang vibrant. Terus gimana mereka milih Wonder Woman pakai kostum yang gold. Dan emang itu keputusan yang tepat ya, biar jadi varian, biar gak jadi pengulangan sama film pertamanya. Tapi masalahnya adalah satu, ini posenya gue kurang suka deh. Ini Gal Gadot man. This is Gal Gadot, this is Wonder Woman. Kenapa lu kasih dia pose yang well a bit awkward gini, kayak NPC di game yang nggak tahu mau ngapain. Dan gue paham ya, mereka tuh pengen dan harus emang menjual Gal Gadot secara full di poster ini. Tapi ketidakadaan beberapa elemen dari kostumnya, kayak misal sayapnya, terus headpiece-nya tuh jadi kelihatan kurang sempurna. Bandingin sama yang ini deh. Ini gue baru suka nih. Karena lebih dinamis, satu, posenya lebih keren, lebih dramatis, lebih ya heroik.
Terus lu ngeliat dia lagi beraksi ngelempar lasonya, sayapnya kelihatan lebih majestic. Jadi terpaksa gue masukin ke rakyat biasa. Nah, yang berikutnya ini adalah film yang memancing banyak keributan dan perdebatan di internet, yaitu Zack Snyder's Justice League alias Snyder's Cut. Gue bukan orang yang termasuk pendukung pergerakan Snyder's Cut sebenarnya. Dalam arti gue nggak mendukung behavior toxic para fansnya ya. Gue sangat mengapresiasi kecintaan fansnya yang ingin memperjuangkan apa yang memang harus diperjuangkan ya. Ketidakadilan yang dilakuin sama Warner Bros ke Zack Snyder emang kudu dibela, tapi ya harus diakui banyak yang toxic fansnya. Tapi di luar itu, filmnya emang keren banget. Kalau gue suruh nge-ranking tanpa ngitung film-film Elseworld ya, kayak Joker, Batman tuh gak dihitung. Kalau cuman yang DC Universe, DC EU, gue akan nempatin Snyder's Cut ini di posisi nomor 1. Tapi sayangnya posternya tidak menunjukkan keepikan itu. Ya gue paham sih, ini bukan rilisan bioskop, rilisan streaming. Cuman kan ya film streaming juga bukan berarti gak punya poster yang keren dong. Masalah poster ini adalah satu, hitam putih. Ya gue paham ya, biar kelihatan gritty, biar kelihatan dark. Cuma lu menampilkan semua member Justice League yang masing-masing punya warna yang khas, yang masing-masing juga warnanya mencolok. Lu ada Flash tuh merah, terus Wonder Woman merah sama biru, Superman biru, tapi lu kasih hitam putih jadi kayak mubazir. Dan yang kedua, posenya nggak kelihatan kayak sebuah pose mau perang. Lu berdiri buat dipoto, buat dijadiin poster, that's it. Kalau urusan estetika doang ini ya, bukan dari soal seberapa menjual, gue lebih suka yang ini. Teaser sih ini, I know ini teaser. Cuman kalau lu pengen menjual estetika aja dan nuansa gritty, nuansa dark, ini udah poster yang sangat mewakili. Tapi sebenarnya ini bukan poster yang jelek juga sih. I mean secara otomatis ya, lu ngelihat semua member Justice League berdiri di situ tuh udah ngasih kepuasan tersendiri, ngasih kebahagiaan tersendiri. Tapi ini gue punya keluhan bukan karena jelek, tapi karena potensi yang disimpan sama poster untuk Justice League tuh banyak banget. Seharusnya bisa achieve lebih dari ini. Tapi sebenarnya ini bukan poster yang jelek. Jadi ya masuk rakyat biasa aja lah. Berikutnya adalah, nah ini dia, film dari Pak Bos barunya DC ya, yaitu The Suicide Squad. Kalau ngeliat posternya, theatrical poster ini gue suka. Kelihatan dramatis dengan efek hujannya. Terus somehow ini poster bisa gabungin segini banyak karakter dengan rapi. Meskipun ada yang di belakang banget, kecil banget, ada yang menonjol di depan, tapi lu bisa ngeliat perbedaan desain-desainnya. Dan buat gue itu adalah achievement untuk sebuah poster. Nggak semua poster itu bisa gabungin karakter segini banyaknya tanpa kehilangan kekhasan karakternya masing-masing. Dan ini keren. Walaupun gue agak mengeluhkan ini ya, tulisannya gede banget, They're Dying to Save the World, terus di atasnya ada James Gunn film. Jadi kayak terkesannya judul filmnya adalah They're Dying to Save the World, bukan The Suicide Squad ini. Tapi The Suicide Squad punya poster yang lebih keren, yaitu ini. Ini gue suka banget posternya. Kenapa? Karena lebih mewakili nuansa filmnya yang mau ngasih referensi ke film-film perang era-era 70-an sama 80-an. Dan film-film perang di masa itu kan posternya emang nuansa dan estetikanya itu kayak gini. Jadi sebenarnya gue prefer poster yang ini. Cuma poster yang tadi juga bagus. Masih akan gue masukkan ke tier superhero. Tapi gue jadi agak gak rela ya. Maksudnya ini poster jauh lebih bagus daripada poster Suicide Squad yang pertama, tapi mereka ada di tier yang sama. Yaudahlah, mohon maaf, ini gue pindah ya. Gue pindah ke rakyat biasa. Ini untuk pertama kalinya gue mengoreksi tier, tapi agak risih gue melihat dua poster ini ada di tier yang sama. Berikutnya ada satu lagi film Elseworld, yaitu The Batman. Ini wah, untuk pertama kalinya nih gue ngeliat poster DC pakai format muka tumpuk-tumpuk. Dari tadi kan nggak ada ya, beda sama Marvel yang kayak dari awal udah muka tumpuk-tumpuk. Ini untuk pertama kalinya ada poster dengan format itu, tapi cara numpuknya itu cakep banget. Yang pertama adalah mereka cuman numpuk karakter-karakter yang penting. Ya udah, Batman, Riddler, Penguin, Catwoman sama Bruce Wayne. Udah itu aja. Nggak perlu lu nambahin misal siapa gitu karakter bandit, rampok yang nggak penting lu masukin di sini kecil tuh nggak perlu. Dan warnanya itu mewakili nuansa gritty film ini. Tagline-nya juga badass banget, Unmask the Truth, asik. The-nya ada di antara kuping Batman ini juga cakep. Terus tambahan apa sih ini? Aiming target pakai lambangnya Riddler ke arah Bruce Wayne itu juga sentuhan yang cakep. Wah ini
Gila ini poster. Ini contoh ya. Contoh gimana konsep yang sebenarnya itu klise, muka tumpuk-tumpuk sesuai dengan formula. Itu tetap bisa jadi hal yang cakep. Tidak perlu panjang lebar, memasukin dewa. Next ada Black Adam dan well, baru aja gue bilang ya, posternya Batman tadi. Waduh, untuk pertama kalinya DC ada poster tumpuk-tumpuk muka, tapi eksekusinya bagus. Nongol lah Black Adam. Kacau banget anjir. Warnanya campur-campur. Ini ada apa nih, Space and Time or something di sini, warnanya cerah. Terus ini karakternya kecil banget. Ngapain lu masukin poster ya? Simply semua hal yang tadi gue bilang tidak dilakuin sama The Batman, itu dilakuin sama Black Adam. Padahal ya Black Adam punya poster lain yang jauh lebih bagus. Ini dia. Ya lu emang mau ngejual Dwayne Johnson, The Rock sebagai Black Adam. Udah ini aja. Dengan tagline yang juga pas, The Time of Heroes is over. Nunjukin kalau Black Adam bukan hero pada umumnya, dia adalah anti-hero. Udah cukup kayak gini, sesuai dengan kebutuhan, gak perlu tambahin macem-macem. Padahal DC di poster-poster sebelumnya itu nggak tergoda untuk melakukan ini, untuk masukin karakter-karakter yang sebenarnya bukan karakter utama di posternya. Untuk Black Adam sayang sekali menemani Aquaman di tier curut. Dan yang terakhir adalah film yang baru rilis beberapa hari lalu, yaitu Shazam! Fury of the Gods. Tuh film yang keren, film yang asik. Walaupun kalau disuruh milih gue bakal tetap pilih yang pertama, yaitu masih tetap jauh lebih bagus buat gue daripada Fury of the Gods. Tapi ini masih film yang fun. Sayangnya tidak dengan posternya anjir. Ini aduh, kenapa DC belakangan di saat kualitasnya tuh mulai munculin banyak film-film yang bagus, posternya kok, bahkan di poster-poster sebelumnya sejelek-jeleknya poster itu bukan karena desain jelek kayak tadi ya Wonder Woman 1984, itu desainnya nggak jelek, cuma agak kurang memaksimalkan kekhasan karakternya aja. Tapi desainnya unik, desainnya bagus. Nah kok sekarang jadi kayak gini? Tadi Black Adam tumpuk muka, sekarang Shazam juga tumpuk muka, dan nggak enak juga numpuknya. Helen Mirren lo taruh di apa nih, petirnya dengan sangat awkward. Terus posenya Jimon Hunsu juga kayak maju lu sangat-sangat awkward dan aduh nggak jelas lah. Sayang banget loh, di saat poster film pertamanya itu mengedepankan kesederhanaan, cuma ngolah karakternya, dan itu efektif buat ngejual filmnya. Fury of the Gods nih malah tergoda untuk pakai formula yang terlalu rame, jadi harus ketambahan lagi tier curut lah, mohon maaf. Nah ini dia tier list finalnya. Gimana? Gue yakin lu pasti punya versi yang beda sih. Jadi silahkan kalau misalkan dari tier ini ada yang mau lu naik turunin, bisa lu share di kolom komentar opini lu. Cuma concern gue adalah dari 3 yang masuk di tier curut ini, 2 di antaranya adalah film yang terbaru, Black Adam sama Shazam! Fury of the Gods. Jadi kayak apakah ini adalah tanda bahwa poster DC akan mengalami penurunan karena pengen nyoba ngikut formula yang lebih standar? Gue harap sih enggak ya. So coba nanti kita tunggu di poster apa berikutnya, The Flash ya. The Flash full official posternya seperti apa, oke? Baiklah, akhirnya sekali lagi konten tier list yang panjang ini selesai juga. Dan kalau misalkan lu punya rekomendasi, mau request, kira-kira gue mesti bikin tier list untuk poster apa lagi gitu. Mungkin poster sutradara siapa kek, atau poster franchise apa kek, silakan go ahead tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thank you di bawah. Oke, gue Rashid Hari, see you in the next video.